Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur pada Tuhan oleh karena penyertaan-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini didasarkan dari bacaan Injil Markus pasal 11 ayat 12-14, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Saya bacakan ayat natsnya dari Markus 11 ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya," dan murid-muridnya pun mendengarnya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan lelah karenanya? Mungkin dalam kehidupan keseharian kita, baik yang anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, memiliki aktivitas ritme yang berbeda-beda, misalnya jam berapa bangun, jam berapa membaca Alkitab, kemudian sarapan, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, baik di sekolah bagi anak-anak dan remaja, ataupun aktivitas bekerja bagi yang dewasa maupun kegiatan-kegiatan lainnya bagi lansia, yang mana kegiatan tersebut kita lakukan setiap hari, berulang-ulang, bahkan sampai masuk dalam bawah sadar kita, dan bisa dikatakan tanpa berpikir otak kita ini sudah autopilot, sudah bisa melaksanakan rutinitas harian tanpa perlu berpikir panjang. Dalam hal ini, apakah kita pernah merenungkan apa arti hidupku? Apa ya tujuan hidupku? Dan apa arti maupun tujuan hidup ini apakah akan terpenuhi melalui rutinitas saya yang monoton ini? Di tengah hiruk pikuk dunia ini seringkali karena kita terlalu fokus mengejar dunia, mengupayakan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan untuk hidup, hidup keseharian kita, iman kita jadi terabaikan. Padahal iman dalam hidup kita adalah hal yang penting, yang bisa membuat segala sesuatu dalam hidup kita ini menjadi lebih baik. Dalam bacaan kita hari ini, mengenai kisah Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Bapak, Ibu, dan saudara mungkin bisa mencari di internet mengenai pohon ara itu seperti apa, jenis pohon apa, bentuknya bagaimana, buahnya itu seperti apa, dan sebagainya. Dan sebagai gambaran bagi kita, pohon ara itu adalah pohon yang besar dengan tinggi maksimum antara 4,9 meter sampai 9 meter. Pohon ara ini adalah pohon yang lebat daunnya, dan jika berbuah itu sangat bermanfaat baik buahnya maupun daunnya, baik sebagai makanan yang dikonsumsi langsung ataupun diolah sebagai bentuk makanan yang lain atau menjadi obat-obatan. Pohon ini biasanya berbuah 2 kali dalam setahun. Nah, pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus ini merupakan kritik kepada orang Yahudi pada waktu itu, bahwa mereka itu seperti pohon ara yang lebat daunnya tetapi tidak ada buahnya. Mereka taat dengan pekerjaan keagamaan tetapi tidak memiliki buah kebenaran dalam hidupnya. Sebagaimana gambaran pohon ara dan kritik Tuhan Yesus pada orang Yahudi, hal ini juga bisa menjadi penggambaran hidup kita. Tampaknya kita begitu sibuk dengan aktivitas harian kita tampak begitu sukses, tampak rajin dalam hal kerohanian, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, aktif dalam berbagai kegiatan rohani, tetapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah iman kita adalah iman yang berbuah dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan terkait iman yang berbuah.
Yang pertama, iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan buah. Sebagaimana kalau yang namanya pohon itu masih hidup, pasti akan menghasilkan buah. Demikian pula iman yang sejati, iman yang hidup juga akan menghasilkan buah. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dinyatakan buah-buah iman itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Sudahkah buah iman tersebut ada dalam hidup kita? Yang kedua, buah iman dalam tindakan. Buah iman itu pasti akan terlihat melalui tindakan-tindakan kita. Iman itu bukan sekedar pengetahuan atau keyakinan saja, tetapi juga terwujud dalam tindakan. Tindakan apapun yang kita lakukan, tindakan baik atau tindakan buruk, akan mencerminkan kehidupan iman kita. Jika buah-buah iman kita yang saya sebutkan tadi nampak dalam hidup kita, maka hal itu akan mencerminkan nilai-nilai Kristus yang ada dalam diri kita. Dan sebaliknya, bagaimana kita bisa menyatakan diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang beriman jika kita tidak memiliki kasih misalnya? Atau bagaimana kita bisa menyatakan diri sebagai orang Kristen kalau kita tidak bersukacita? Atau buah-buah iman yang lain dalam hidup kita? Tentunya kita akan disebut sebagai orang Kristen yang imannya tidak berbuah atau hanya statusnya saja yang Kristen. Yang ketiga, iman yang tidak berbuah itu adalah sia-sia. Seperti pohon ara dalam kisah tadi. Hanya lebat daunnya saja tetapi tidak ada buahnya, maka tidak ada gunanya. Begitu pula iman kita, jika tidak menghasilkan buah, ya apa gunanya? Yang keempat, Tuhan Yesus mencari buah dalam diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus mencari buah pada pohon ara, Ia juga mencari buah-buah iman itu dalam hidup kita. Tuhan ingin agar iman kita berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus berdampak tidak hanya mengubah hidup kita sendiri secara pribadi sesuai kebenaran Alkitab, tetapi juga mengubah orang lain menjadi mengenal Tuhan yang ada dalam diri kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus bertumbuh dan berbuah lebat sehingga buah-buah iman dalam hidup kita tampak dan bisa dirasakan serta membawa perubahan pada hidup orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, Tuhan yang hidup yang senantiasa menyertai pertumbuhan iman kita, sehingga iman kita berbuah lebat demi kemuliaan namanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang mulia yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kami telah beroleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan saat ini. Kami telah belajar dari kisah Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami terus bertumbuh dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga iman kami ini akan menghasilkan buah yang baik, yang membawa kebaikan pula bagi orang-orang sekitar kami. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan, sepanjang hari ini, sehingga hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.